Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan cara terbaru dalam membuat pakan fermentasi untuk ternak entok kita. Beberapa waktu lalu saya sudah membuat konten terkait dengan pembuatan pakan fermentasi, tetapi ini merupakan cara terbaru yang pada dasarnya untuk mengurangi komposisi utama dalam pembuatan pakan fermentasi tersebut. Biasanya saya menggunakan pakan fermentasi ini dengan dicampuri gula atau tetes tebu. Tetapi mengingat gula saat ini atau gula Jawa saat ini sudah mengalami kenaikan dari harga awalnya, saat ini saya menggunakan pakan yang terbuat dari bahan yang sudah saya layukan terlebih dahulu. Bahannya sama teman-teman. Jikalau teman-teman yang baru menemukan channel ini, coba lihat di konten-konten saya sebelumnya terkait pembuatan pakan fermentasi untuk ternak endok kita. Itu bahannya sama teman-teman. Tetapi kali ini saya menggunakan bahan yang sudah saya layukan terlebih dahulu, yaitu bahan dasarnya adalah ketepok pisang. Ketepok pisang yang saya lakukan setelah saya melakukan penebangan ketepok pisang tersebut, saya cacah menggunakan mesin chopper. Saya cacah sebanyak 3 kali supayanya ini ketepok pisang bisa lembut menyerupai bekatul. Tetapi saat ini saya tidak langsung menggunakan ketepok pisang tersebut, melainkan saya diamkan selama 3 hari. Proses pendiaman ini yaitu untuk mengurangi kadar air, itu yang pertama. Bisa dilihat, ini adalah penampakan ketepok pisang yang sudah saya layukan atau saya diamkan selama 3 hari. Bisa dilihat airnya sangat banyak dan keluar dari wadah yang saya gunakan untuk penyimpanan. Ini bukan tanpa alasan, melainkan ketepok pisang ini satu, mempunyai serat kasar yang cukup tinggi. Yang kedua, mempunyai kadar air yang cukup tinggi. Ketika serat kasar itu mempunyai kadar air yang cukup tinggi dan tidak dikurangi dengan cara alami atau dengan cara dipres seperti ini, yang akan terjadi adalah serat kasarnya ini dikhawatirkan akan cepat busuk di dalam proses fermentasi. Maka dari itu saya melakukan pengurangan kadar air dengan cara saya diamkan selama 3 hari. Pendiaman selama 3 hari ini bukan tidak ada alasannya teman-teman. Yang pertama adalah mengingat ketepok pisang ini mempunyai serat kasar yang tinggi. Yang kedua mempunyai kadar air yang tinggi. Nanti diharapkan ketika saya melakukan fermentasi, saya tidak perlu lagi mencampur air gula Jawa. Karena apa? Air gula Jawa ini sifatnya adalah manis. Di dalam pencampuran dengan E4 yang akan saya lakukan nanti, saya biasanya menggunakan air gula Jawa ini untuk mempercepat proses fermentasi, karena yang menggunakan ketepok pisangnya ini dalam keadaan segar. Tetapi kali ini saya tidak menggunakan air gula Jawa, dikarenakan apa? Sudah saya layukan terlebih dahulu. Jadi cukup menggunakan probiotik saja di dalam pencampuran air untuk mempercepat proses fermentasi. Itu poinnya. Yang kedua, saya menggunakan ampas ketela. Saat ini saya menggunakan ampas ketela sekitar 150 kg. Jadi untuk bahan ampas ketela ini saya gunakan karena beberapa waktu lalu saya sudah melakukan eksperimen dan hasilnya aman untuk menunjang pengejaran bobot maupun produktivitas indukan ternak endok kita. Jadi bahan dasar ketepok pisang dan bahan dasar ampas ketela ini ke depan akan saya terus gunakan untuk pakan harian ternakan entok saya. Gitu ya. Tetapi ada yang perlu ditambah teman-teman. Ketika kita menggunakan
bahan yang sudah layu semua, fermentasi ampas ketela. Saya menggunakan ampas ketela yang sudah dipres dan ini sudah melebihi 1 hari. Jadi ini aman untuk digunakan karena racun cyanida yang terkandung di dalam ketela ini sudah hilang. Yang kedua, saya menggunakan ketupat pisang yang sudah saya lakukan selama 3 hari. Ini juga aman karena akan mempercepat proses fermentasi. Tetapi ketika kita sudah menemukan bahan tersebut, yang saya perbanyak adalah probiotiknya. Saya menggunakan probiotik M4. Jika teman-teman belum paham apa itu M4, bisa langsung menghubungi toko pakan ternak. Di sana sudah tersedia dan harganya sangat murah, 1 botol cuma Rp20.000. Saat ini saya menggunakan 5 tutup botol atau sampai 10 tutup botol. Monggo, silahkan mau 5 boleh, mau 10 boleh. Karena apa? Biasanya saya menggunakan M4 ini hanya 3 tutup botol saja karena saya bantu dengan menggunakan air gula Jawa atau molase. Pada saat ini saya tidak menggunakan molase dan air gula Jawa, saya hanya mengandalkan probiotik yang sudah saya perbanyak. Gitu ya, kadar air pun saya perbanyak karena supayanya nanti yang namanya ketupat pisang sudah dilayukan, ini pasti akan ada sisa dari tetesan air tersebut. Dan tetesan air tersebut ini karena sudah 3 hari ya, ini kalau dipegang licin. Nah, proses memperbanyak air ini untuk menghilangkan rasa licin di dalam pakan sehingga tidak busuk lebih cepat gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Ketika kita menggunakan bahan dasar semua segar, harus ada molase. Tetapi ketika kita menggunakan bahan yang sudah dilayukan, seperti ketupat pisang ini kan sudah saya lakukan beberapa waktu lalu, ini tanpa molase, probiotik diperbanyak, tetapi kadar airnya juga diperbanyak. Mengingat proses yang saya lakukan ini cukup berat, yaitu 150 kg ampas ketela, dan saya menggunakan sekitar 30 kg ketupat pisang. Saya tidak kuat apabila disemprotkan dengan cara manual. Saat ini saya menggunakan alat bantu, yaitu alat untuk semprot yang digunakan oleh para petani kita untuk menyemprot padi maupun jagung maupun hasil-hasil yang ditanam di ladang atau di lahan persawahan. Jadi proses ini untuk pencampuran dan bahan dasarnya sudah sama dengan bahan-bahan yang sudah pernah saya lakukan di konten-konten saya sebelumnya. Tetapi hanya perbedaannya ketika kita menggunakan bahan dasar yang sudah dilayukan, kita tidak perlu menggunakan air gula Jawa maupun molase. Yang kedua, probiotik diperbanyak. Yang ketiga, airnya pun juga diperbanyak. Berbeda kalau kita menggunakan bahan yang semua segar. Ampas ketela yang segar, terus ketupat pisang yang segar, ini perlu menggunakan molase atau air gula Jawa. Gitu ya perbedaannya ya. Untuk cara pencampurannya sama, kita campur terlebih dahulu dan kita ratakan airnya. Ketika sudah kita ratakan, baru kita campur secara manual dengan menggunakan tangan. Proses pencampuran ini tidak lama teman-teman karena sudah dibantu dengan alat penyemprotan. Semua air sudah rata dan kita hanya memastikan saja satu persatu bahan yang sudah saya semprotkan atau sudah saya campurkan ini sudah pasti tercampur dengan rata. Tetapi saya juga tidak lupa menambahkan yang namanya bekatul. Bekatul ini sifatnya hanya untuk pengikat satu bahan dengan bahan yang lain. Jadi cukup menggunakan 5 kg bekatul saja. Jangan terlalu banyak. Karena apa? Dengan menggunakan ampas ketela ini, kita harapannya supaya bisa menekan biaya pakan. Tetapi ketika kita sudah menggunakan ampas ketela, tapi bekatulnya juga sama banyaknya, buat apa kita menggunakan pakan simpan atau kita membuat pakan fermentasi? Gitu ya. Poinnya adalah
ketika kita melakukan pembuatan pakan simpan ini untuk menekan biaya kos pakan yang ada di Bekatul. Mengingat Bekatul ini masih mahal di Purworejo teman-teman, yaitu 1 kilo sekitar Rp5.000, bahkan ada yang Rp6.000 gitu ya. Jadi proses penggunaan Bekatul ini jangan terlalu banyak, cukup hanya mengikat satu bahan dengan bahan yang lain supayanya ini untuk mudah kita campur dan kita masukkan ke dalam tempat penyimpanan. Ketika kita sudah mencampurnya dan sudah yakin kalau satu bahan dengan bahan yang lain sudah tercampur rata, baru kita simpan ke dalam tempat penyimpanan yang sudah kita sediakan. Yang perlu kita lakukan adalah proses penginjakan supayanya ini tidak ada rongga udara yang tersimpan di dalam tempat penyimpanan atau bak penyimpanan di dalam proses fermentasi. Karena apa? Ketika kita lupa untuk memadatkan bahan tersebut dengan tangan misalnya, atau hanya dengan menggunakan kayu atau alat bantu tanpa kita injak, ini khawatirnya ketika ada rongga udara yang di dalam wadah tersebut, maka sudah dipastikan proses fermentasinya akan gagal. Kalau gagal, ini akan tumbuh jamur teman-teman, dan bahannya lagi ketika tumbuh jamur ini akan menyebabkan endok kita ini diare. Kalau sudah diare, ya sudah, tinggal menunggu waktunya saja. Selama diare pasti endok kita akan lemas, tidak doyan makan, dan akhirnya mati. Tetapi ketika kita menemukan bahan tersebut kok menjamur, apakah aman diberikan ke peternakan endok kita? Aman teman-teman, dengan cara kita siram terlebih dahulu menggunakan air panas untuk menghilangkan bakteri yang tertimbul atau yang tertinggal di dalam bahan tersebut. Karena apa? Air panas itu gunanya satu membunuh bakteri, yang kedua adalah menghilangkan jamur. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ketika kita gagal di dalam melakukan proses fermentasi, kok jamur jangan dibuang, tetapi sebelum kita berikan ke ternakan endok kita campur menggunakan air panas terlebih dahulu. Ingat, poinnya adalah air panas. Proses fermentasi ini cukup kita lakukan selama 3 hari, lebih lama lebih baik. Tetapi ketika kita sudah menutupnya dan kita sudah membuka di hari kelima misalnya, jangan terlalu lama, itu maksimal 3 minggu sudah harus habis. Karena apa? Ketika tidak harus habis, ya nanti khawatirnya karena sudah ada rongga udara yang masuk, sudah ada udara yang dari luar masuk ke dalam wadah fermentasi, dikhawatirkan nanti akan timbul jamur gitu ya. Tapi ketika kita dari awal proses fermentasi ini kok belum dibuka sama sekali, bisa mencapai 3-5 bulan akan aman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah cara terbaru, cara yang bisa menekan biaya molase ataupun air gula Jawa ketika kita akan membuat pakan fermentasi tetapi tanpa air gula Jawa ataupun molase. Itu bisa dengan cara apa? Semua bahan dilayukan terlebih dahulu. Gitu. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.